keempat, ba'dal qasam, setelah sumpah. Semua huruf dia. Jadi manakala ada qasam, ada sumpah, maka kemudian harus diikuti dengan inna, maka bacanya itu harus dikasrahkan. Dalam Al-Quran misalnya kita baca hamim wal kitabil mubin. Nah, setelah itu inna anzalnahu. Nih, sini bacanya harus inna anzalnahu. Nih inna, ya, itu terletak setelah qasam. Qasamnya mana? Wal kitabil mubin. Ini qasam. Ini namanya maksum bih namanya. Ya. Wal kitabil mubin. Setiap ada waw qasam, tandanya yang paling gampang kasrah. Jadi ada waw tiba-tiba kasrah, padahal sebelumnya nggak ada kata-kata yang mengiringinya gitu ya. Nah, maka itu tandanya adalah kasrah. Yasin wal Qur'anil. Ya. Kenapa tuh dibaca wal Qur'ani? Karena wawnya waw qasam. Wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Nah, sini harus dibaca innaka laminal mursalin. Ini sini nih innaka nih. Ya. Kenapa dibaca innaka? Karena di depannya ada sumpah, ya. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Yang kelima, nomor 5, ba'da al-qaul. Yang dimaksud dengan qaul itu qala, yaqulu, qul, dan semuanya lah yang terkait dengan qala gitu. Fi'il madhi, fi'il mudhari dan lain sebagainya. Kita pakai masdar di sini karena setelah ada kata-kata ba'da. Nabi Isa ditanya, qala inni Abdullah. Qala inni Abdullah. Ataniyal kitab. Qul inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Yaqulu innaha baqaratun safra. Nah, di sini ada yaqulu, maka di sini bacanya inna. Ya, ini ya, ada qala, ada qul, terus yaqulu di sini nih, yaqulu yang yaqulu. Tapi semuanya, semua tasbihah yaqulu, qala itu semuanya setelah itu diikuti oleh inna. Yang ke-6, idza dakhalat al-lamu fi khabariha. Contohnya wallahu ya'lamu innaka la rasul. Ya wallahu ya'lamu innaka la rasul. Nih di sini nih adalah di sini nih, ya. Innaka la rasul. Idza dakhalat al-lam fi khabariha, kalau masuk lam pada khabarnya inna, maka innanya itu wajib dibaca kasrah gitu ya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, dalam sini nih ya, lakadzibun. Nah, di sini adalah, sini juga adalah. Nah, di sini bacanya harus inna. Di sini juga nih bacanya wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi tandanya itu harus dibaca inna, adanya di belakang baru diketahui. Halat mahallal fa'il, menempati posisi fa'il atau subjek. Jadi kalau anna berkedudukan sebagai fa'il, anna dan khabarnya dan isimnya berkedudukan sebagai fa'il, maka dia wajib dibaca fathah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan awalam yakfihim anna anzalna, dan seterusnya. Perhatikan kata anna anzalna itu adalah fa'il daripada kata yakfihim. Jadi ini anna anzalna dibaca fathah annanya, alif hamzahnya, karena kedudukan anna ini sebagai fa'il. Fi'ilnya mana? Nih yakfi. Yakfi fi'il, di sini adalah maf'ul. Ya. Jadi memang urutannya tidak fi'il fa'il maf'ul, tapi fi'il maf'ul fa'il. Kenapa begini? Karena ada domirnya nih, maf'ulnya berbentuk domir. Jadi harus dikedepankan domirnya, baru kemudian fa'ilnya gitu ya. Setiap kali ada anak berkedudukan sebagai fa'il,
maka dia wajib dibaca fathah. Yang gampang kalau kita misalnya pakai bahasa kita, yajibu alal muslimi an yusolliya al maktubah. Nah, di sini nih kedudukannya sebagai fa'il dari kata yajibu. Ya, jadi wajib atas setiap muslim. Wajib apa? Nah, iya kan? Nah, berarti di sini ada predikat, ya, ada fiil. Ini bentuknya fiil, ya. Nah, kemudian di sini ada an, dia menjadi fa'il, gitu, ya. Fa'il dari kata yajibu, wajib. Wajib apa? Wajib sholat fardu, wajib sholat maktubah, ya. Jadi kalau mau dideketin boleh kita bikin yajibu ayyusalliyal maktubah alal muslim, wajib sholat fardu bagi muslim. Jadi yang wajib apa? Sholat, gitu. Nah, karena yajibu di sini harus ada an, maka annya wajib dibaca fathah, ya, karena berkedudukan sebagai fa'il. Misalnya lagi contoh, yasurruni annaka hadirun. Yasurruni annaka hadirun. Di sini ada yasurru, ada ni, ada annaka. Yasurru itu fi'il, ni-nya maf'ul. Annaka berkedudukan sebagai fa'il. Ini semuanya fa'il di sini nih, ya. Berkedudukan sebagai fa'il. Di dalam fa'il itu ada isim anna, ya. Ada juga khobar anna, ya. Nah, khobar anna itu hadirun di sini berarti, ya. Jadi ada isim anna dan ada khobar anna. Nah, ini isim anna dan khobar anna berkedudukan sebagai apa? Sebagai fa'il dari kata yasurru, ya. Yasurru saya senang. Yasurruni itu saya senang. Asalnya sih saya senang kamu datang, gitu, ya. Senang kamu datang kepada saya, ya. Karena ini sutra bahasa Arab jadi begitu. Sebenarnya artinya apa? Saya senang kamu datang, gitu, ya. Dalam bahasa Arab bentuknya tuh seperti itu. Yasurruni annaka hadirun, ya. Yasurruni annaka hadirun. Jadi kalau anna, ya, anna isimnya dan khabarnya apabila dia berkedudukan sebagai fa'il, maka, ya, hamzahnya wajib dibaca fathah, ya, wajib dibaca fathah. Itu Pak yang kalau yang ayyusola itu bukan an yusola, itu memang An yusolliya harus itu Pak, annya itu memang harus an, kan itu menjadi masdar muawwal, gitu. Iya, harus dibaca an, tapi di sini maksud saya memang dalam saat itunya memang an dia. iya harus ada an. Iya. Jadi perantara antara fiil, ya, Ya. yang fa'ilnya adalah fiil, gitu. Jadi ada fiil, fa'ilnya adalah fiil, gitu. Jadi ada kata kerja, subjeknya itu kata kerja lagi. Nah, maka harus diperantarai oleh an, gitu, ya. Jadi kalau kita bikin konsep atau bikin rumus, ada fiil, ya, ada fiil. Terus punya fa'il, gitu, ya. Tapi fa'ilnya berbentuk fi'il dan fa'il tentunya, atau lengkaplah misalnya maf'ul. Maka di sini harus diperantarai oleh an, tuh, gitu. Jadi kalau ada fi'il, punya fa'il. Nah, di dalam fa'ilnya itu ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, maka di sini harus diperantarai oleh an. Nah, contohnya apa ini, ya? Yajibu, ya, wajib apa, gitu, ya. Wajib apa? Sholat fardu. Di sini ada an, ya. Yusolli punya domir kan nih? Berarti ini yusolli kan fiil, ya.
Yusolli fi'il, fa'ilnya mana? Huwa, ya. Berarti ada fi'il, ada fa'il kan? Al maktubata ini adalah maf'ul, ya. Jadi ada fi'il, punya fa'il. Fa'ilnya terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, maka dia harus diperantarai, harus ada arfa, ada a, ya di sini. Wajib tuh ya begitu, ya. Wala yahillu lahunna ayyatumna ma khalaqallah. Ya. Ada fa'il, fi'ilnya yaktumna, dhamirnya itu nanti adalah hunna, ya. Fa'ilnya itu adalah hunna di sini. Ya, di sini hunna. Nah, jadi ada fa'il tapi berbentuk fi'il dan fa'il, ya. Ayyatumna. Ini makhluk ya, makhluk jadi maf'ulnya. Jadi bentuk-bentuknya nih ini banget nih, ya. Ayat ini punya fi'il, fa'ilnya dalam bentuk susunan kalimat, ya. Lalu punya maf'ulnya juga susunan kalimat juga, gitu, ya. Tidak halal bagi mereka. Tidak halalnya apa yang tidak halal? Menyembunyikan, ya, menyembunyikan. Tidak halal menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan sesuatu yang Allah ciptakan dalam rahimnya. Menyembunyikan janin sebenarnya, gitu, ya. Sebab, ya, kalau seandainya Allah bilang langsung la yahillu lahunna ayyatumna al-janina, gitu misalnya, itu nanti ayatnya malah jadi kagak enak, ya. Ayatnya tidak mengandung sastra yang tinggi begitu jadinya, ya. Sehingga Allah membentuk susunan maf'ulnya, susunan objeknya terbuat dari susunan kalimat. Terus fa'ilnya, subjeknya, ini objek, ya. Fa'ilnya atau subjeknya juga terdiri dari susunan kalimat, ya. Sementara di sini adalah fi'ilnya. Fi'il utamanya di sini nih. Jadi fi'il punya fa'il, ya. Nah, lalu fi'il yang ada di sini, yang ini punya maf'ulnya di sini. Nah, jadi kalau kita urut-urut, ya, fi'il ini hubungan eratnya dengan fa'il. Tuh di sini, ya. Terus fi'il yang ada di sini, ya, itu hubungan erat objeknya ke sini, ya. Ini objeknya, ya, maf'ul objek. Nah, maf'ul objek. Sekali lagi, fi'il yahillu punya fa'il ayyatumna. Ayyatumna, ya, fi'il fa'il, lalu maf'ulnya adalah ma khalaqallah, gitu, ya. Kalau ayyatumna itu kita jadikan masdar sharif, maka dia mesti marfu, ya. Di situ marfu jadinya, iya. Jadi kalau kita jadikan khatama yaktumu kitmanu jadinya, ya. Jadi wala yahillu lahunna kitmanu ma khalaqallah, ya. Terus khalaqa yakhluqu, ya. Khalaqa yakhluqu apa? Khuluqan atau misalnya, ya. Khalaqa yakhluqu khalqan misalnya. Ini nanti bisa jadi masdar lagi nih, ya. Karena ini kan ada maknya masdariyah namanya, atau boleh juga mak mausul, ya. Kalau maknya disebut dengan mak masdariyah, maka khalaqa nanti bisa diciptakan menjadi, ya, masdar lagi. Jadi la yahillu kitmanu khalqillah, gitu, ya. La yahillu kitmanu khalqillah, ya, tidak boleh menciptakan makhluk Allah. Yang dimaksud dengan makhluk Allah adalah bayi yang ada di dalam kandungan si ibu tersebut. Mahalla ibil fa'il, artinya menempati posisi naibul fa'il. Naibul fa'il sebenarnya hampir sama dengan fa'il juga, ya. Cuma kalau naibul fa'il pekerjaannya itu adalah pasif, ya, pekerjaannya pasif. Kalau fa'il pekerjaannya aktif, gitu, ya, bedanya di situ. Contohnya firman Allah, qul uhiya ilayya annahu istama'ana qaumun minal jinn. Nah, perhatikan.
di sini ada kata uhiya, artinya diwahyukan, ya. Berarti dia polanya adalah pola pasif. Dalam bahasa Arab kita bilang sebagai mabni majhul. Mabni majhul itu pekerjaannya. Nah, di sini itu adalah naibul fa'ilnya. Jadi uhiya itu fiilnya, ya, kata kerja yang berbentuk mabni majhul. Nah, setiap kata kerja kan selalu ada pelakunya, ya. Nah, ini annahu itu adalah jadi naibul fa'il. Saya singkat, ya, nafa. Nafa itu naibul fa'il maksudnya. Nah, jadi ini annahu sama'a itu adalah naibul fa'il daripada uhiya. Karena ada anna, ya, di sini, maka wajib dibaca fathah hamzahnya. Wajib dibaca anna. Jadi qul uhiya ilayya annahu. Naibul fa'ilnya nih berarti terdiri dari anna, isimnya, dan seterusnya. Tuh. Maka setiap susunan kata yang kedudukannya sebagai naibul fa'il dan dia berbentuk anna, isimnya dan khabarnya, maka anna itu wajib dibaca fathah pada hamzahnya. Wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina. Nah, perhatikan. Di sini ada kata uhiya sama nih, ya. Uhiya dan diwahyukan ila nuhin kepada Nuh. Nah, diwahyukan. Nah, isi diwahyukannya apa? Isi wahyunya itu annahu lan yu'mina, bahwa sesungguhnya tidak akan beriman, ya, min qaumika illa man qad amana. Dan yang ketiga, idza halat mahallal maf'ul, apabila menempati posisi objek atau maf'ul. Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Perhatikan, di sini ada takhafuna yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Lalu annakum itu berkedudukan sebagai maf'ul. Maka ketika anna berkedudukan sebagai maf'ul, wajib dibaca fathah pada hamzahnya. Wajib dibaca anna. Jadi wala takhafuna annakum. Kita bikin kalimat yang banyak, mungkin uridu an adhaba ilal jami'ah. Nah, di sini uridu itu adalah fi'il dan fa'il. An wajib dibaca fathah karena kedudukannya sebagai maf'ul. Sama misalnya dengan a'taqidu annallaha wahidun. Di sini a'taqidu posisinya adalah fi'il dan fa'il. Annallaha wahidun seterusnya itu menjadi maf'ul. Maka wajib dibaca an.